Okay, let's go. Halo, Hai Kak, halo, selamat maaf ya Kak, sore. Gak apa-apa. sore. Masih sore di situ? Iya, Iya, mundur 4 ya? Mundur 5 ya? Mundur 4 jam. muter 4 Oke. jam ya. Gimana kabar Kak Nisa? Alhamdulillah baik. Kakak Ini gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Ini udah di rumah atau masih di tempat kerja ini? Masih tempat kerja di kafe dekat Oke, klinik. maaf banget mengganggu waktu pulang Iya, nggak kerjanya apa-apa. nih. Oke, langsung perkenalan aja deh Kak mungkin. Gimana Kak? Boleh. Iya Kak, kenalin nama aku Hoirunisa Caniago. Hah? Ini kedengeran kan suaranya? Bagus Kak. Ya, ini saya Hoirunisa Caniago, biasa dipanggil Nisa. Asalnya dari Lampung, lulusan D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Tanjung Karang. Dari Lampung aslinya malahan ya. Betul. Tapi kerjanya kemarin awalnya sempat di Tangerang. Iya. Bisa ke Saudi itu gimana tuh ceritanya Kak? Mungkin kita awal dari situ tuh. Panjang sih Kak, ini kalau cerita kayaknya jadi buku novel. Kita rangkum aja deh, mulai dari prosesnya dulu gimana, atau memang ada kerja sama dari kampus atau gimana sih program Saudi ini? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Malah aku tahu sebelumnya kalau mau keluar negeri gini biasanya lokernya kalau nggak perawat umum bidan gitu. Kalau Iya. perawat gigi jarang banget. Iya benar-benar. Kalau Iya. kalau nggak perawat ya perawat bidan lah gitu kan. Bidan, iya betul. Jadi waktu pas saat itu pertama kali aku tahu lokernya dari Instagram profesi TGM. Terapis gigi dan mulut itu tahu ada loker sekarang. So aku nanya-nanya waktu itu, terus tapi saat itu belum boleh sama orang tua, jadi belum bisa berangkat. Terbentur restu. Iya. Betul. Terus habis itu aku emang mau ngerantau habis selesai kuliah itu, cuman belum boleh juga ngerantau, jadi saya kerja di Lampung dulu. Terus yang pas waktu tahu loker ke Arab itu minta izin lah, nggak boleh. Ya udah kalau mau ngerantau boleh ke Jakarta asal jangan ke Arab. Oke, masih bisa terjangkau lah kalau Jakarta ya. Dari Lampung Iya, kan betul. sehari perjalanan lah. Tinggal nyebrang aja. Ya udah, terus ke Tangerang. Di Tangerang itulah tahu lagi infonya dari Kasnas. Scroll akunnya. Berarti si Hasna nih yang punya kerjaan nih. Betul. Kak Hasna sekarang di Indonesia loh. Iya, udah pulang, dia lagi pulang. Terus lanjut Kak. Terus, nah yang pasti Tangerang tuh aku kerja 1,5 tahun. Terus tahu info Kasna itu dia ada program yang namanya English course gitu buat interview. Nah, aku ikutlah itu English course itu. Terus habis itu disuruh kirim video perkenalan, introduce self gitu kan. Aku kirim, yang lain juga ngirim sih. Ada loker di klinik gigi, pas banget sih kan, misalnya kayak tradisi juga. Dilirik lah videoku. Jadi ya udah deh, sampai ke sini diurus semuanya sama Nau gitu. Oke, sama yang dikelola sama Kak Hasna ini juga ya berarti ya? Iya, betul. Oh, singkat cerita gitu. Cerita ya. Aku sempat minat juga itu kemarin. Iya. Yuk, kalau gambaran kerjanya sendiri gimana tuh? Ada nggak perbedaan SOP kita Indonesia sama di Saudi nih? Kan tadi udah kerja nih di Indonesia nih. Ada nggak perbedaannya gitu? Dari gambaran kerja yang ada? Sistemnya maksudnya ya? Iya. Gimana?
Sistemnya. Kalau dari kacamata perawat gigi, menurutku sih di lingkupnya sama aja sih, kurang lebih kerjanya. Cuman yang ngebedainnya kalau di Indo, aku ngasistenin itu dalam sehari kayak sampai 3 atau 4 dokter gitu, Ah, sesuai oh, dengan megangnya schedule. beberapa dokter kalau di Indonesia. Mm, Oh, iya, karena ah, kayak dokternya tuh ada yang praktek cuma dari misal dari jam 9 sampai jam 11, terus dari siang sampai mm-mm. sore gitu. Nah, kalau di sini aku cuma megang satu dokter aja Oke. Jam kerjanya gitu. Jam berapa jam? kerjanya 8 jam. 8 jam ya. Tapi Mm, berapa hari? 5 hari kerja? Apa 6? 6. 6 hari ya. Libur Jumat, tapi Iya, iya, aku liburnya Jumat di situ ya. dikecualikan sih. Jumatnya masuk aku. Oh gitu. Terus Ya, jadi liburnya liburnya gimana? di hari lain. Liburnya bisa di hari lain Ya, ya, ya. gitu. Oke. Kalau kita bandingkan beban kerjanya nih Kak dengan waktu di Indonesia kemarin, beratan beban kerja di mana tuh? Indonesia sama di Saudi? Hmm. Hmm. Sama sih, susah. Sama aja ya. Tapi Tapi untuk ya lebih enak lebih enak di apa? mana? Lebih enak Di di sini Saudi. sih. Oh, Iya, karena megang satu ini kita ngelekat di satu dokter ya. satu dokter ya. Tapi tergantung dokter juga sih, Kak. Soalnya ada dokter juga yang di sini bebannya juga berat juga. Oh. Gitu. Untuk tindakannya Tergantung. sama aja nggak? Di klinik ini sama tempat kerja dulu? Sama, lebih canggih sih. Lebih canggih situ ya. Kayaknya Iya. kalau di situ tindakan-tindakan kayak yang membutuhkan operasi besar gitu bisa dilakukan di situ langsung ya? Mm-mm. Ya sama di ini juga gitu. Oh gitu. Kalau di Mm-mm. Indonesia kayak pengangkatan gigi bungsu apa gitu harus bedah sentral atau bisa dikerjakan di klinik tuh? Bisa dikerjakan di klinik. Operasi Dua? kecil. Misalnya 2 langsung? Nggak bisa? Juga kalau dokternya sanggup dan posisinya misal kayak atas bawah cuma Aha. sebelah doang, nggak apa karena kan pasiennya bisa ngunyah sebelah kanan gitu, nggak bisa Ah. kalau kanan kiri. Kalau gitu, kalau kayak kanan kiri, nah baru dibawa ke OK. Oh, ya, ya. Nah, dengan beratnya beban kerja ini, kalau dibandingin sama gajinya gimana, Kak? Lebih bercandaan mana tuh? Di Indo. Lebih bercandaan di Indo ya? Bisa disebutin Iya. nggak, Kak? Berapa nominal gaji di situ, standarnya? Belas-belasan lah. 11-11an. Kalau dirupiahin ya? Oke, itu udah setara kita kerja 3 bulan, 4 bulan dulu di Indonesia tuh. Iya, betul. Iya benar. Oke. Berarti Kurang ini lebih. udah tahun keberapa di kerja di tempat ini, di klinik ini? Baru setahun lebih, berapa bulan aku nih? Itu kontraknya 2 tahun kan ya? Tahunan. Sekali kontrak Iya, itu. 2 tahun. Nah, nanti setelah selesai kontraknya itu gimana itu, Kak? Perpanjangan lagi atau harus cari tempat baru atau gimana nanti setelah 2 tahun selesai itu? Tergantung aku sih, kalau mau renew masih lanjut kontrak, ya lanjut kontrak, kalau enggak ya exit gitu. Oh, tetap diserahkan ke individunya ya. Kalau mau lanjut Iya. ayo, kalau mau selesai berarti oke. Betul. Fasilitas yang didapat sendiri gimana sih, Kak, kalau kerja di ini, di Saudi ini? Kayak kebutuhan kita, tempat tinggal, Iya. apa gitu, apa Sama aja yang ditanggung sama transportasi. mereka apa aja? Selain gaji. Kalau tempat aku, akomodasi sama transportasi aja sih, Kak. Oke. Transport akomodasi itu maksudnya akomodasi Sama tinggal. oh, Sama tinggal. transportasi Sama, dari transportasi, tempat tinggal ke itu. ya. Oh, diantar jemput. Oh, iya, iya. Makan segala macam enggak ya? Aku 5 menitan, Makan segala macam enggak ya? Enggak, aku udah input di gaji. Oke. Oh, kalau pulang misalnya ke Indonesia, ada tanggungan nggak? Tanggungan maksudnya? Tiket kita misal mau pulang ke Indonesia gitu, ada ditanggung nggak? Iya ditanggung. Tapi kalau di tempatku setelah 2 tahun baru bisa vacation. Oke. Tapi tetap dibayarin kan sama kantor kan itu? Iya. Nah, itu tuh yang dicari banyak orang tuh. Jarang-jarang kan tempat kerja yang bisa gitu. Iya. Benar.
Selama di Saudi gini ada sempat mengalami ini nggak culture shock apa gitu sama budaya kita kan beda tuh sama mereka Timur Tengah. Ada nggak mengalami sempat gitu Kak? Ada banget kan. Gimana tuh? Bedanya apa tuh? Ini cuaca sih aku awal kaget. Karena waktu kesini kering ya. Iya, sampai mimisan terus. Oh gitu. Oh, dari segi cuacanya ya? Iya, dari segi cuacanya. Terus orangnya pada mau buru-buru gitu. Yalah, iya. Cepet-cepet. Oh gitu, cuaca. Makanan gimana kalau makanan? Makanan, aku karena masak sendiri jadi aman aja sih. Oh iya. Nah, dan juga kalau di Saudi gitu untuk makanan nggak sulit ya, banyak aja ya kayak warung-warung Indonesia apa gitu ya. Iya, kalau di Riyadh alhamdulillahnya banyak. Iya, ini kan di Riyadhnya kan, di ibu kotanya ya. Iya. Oke, syukurlah kayak gitu. Akan jadi. Sukseslah di sana. Oke, iya, makasih Kak. Kedepannya gimana Kak untuk peluang orang Indonesia sendiri masih terbuka besar nggak kalau mau ke Saudi ini? Oh, masih banget. Perawat gigi sih, ayo banyak-banyak sih. Iya, biar biasanya kan gitu. Yang dicari perawat sama bidan kan yang paling banyak gitu. Iya, untuk betul. Profesi apa yang paling dibutuhkan saat ini Kak? Khusus di Saudi ini? Perawat bidan, perawat gigi mungkin ya, udah mulai sekarang. Oke. Kalau kayak mereka yang kesehatan juga kayak sarjana kesehatan masyarakat apa gitu sempat terdengar nggak peluang mereka kalau ke sana ada nggak sih tempat kerja yang menampung gitu? Kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan gitu. Sempat terdengar nggak Kak? Nggak pernah dengar aku. Iya, banyaknya memang perawat, bidan, perut gigi gitu ya. Iya. Oke. Yang taunya jurusan ada cuman aku gizi. Oh, dari gizi. Masih sedikit sih tapi. Iya. Masih terbatas. Pokoknya yang paling banyak ya ini tadi ya perawat bidan. Oke. Nah, misal nih ada yang minat mau ikutan juga ke Saudi kerja kayak gini. Tekniknya gimana tuh? Kita ikuti apa ya? Ngikuti program apa nih kalau mau ke Saudi gitu? Agensi sih bisa. Iya, karena memang belum ada program G2G gitu, nggak ada ya, memang lewat agensi. Iya, G2G, harus lewat agensi. Ya kalau dari aku bergabung dengan Now. Iya benar. Di mana kalau di Indonesia? Lupa aku di alamat Kak Hasna itu. Sekarang udah buka kantor dia di Indonesia ya. Iya. Aku sempat nawarin juga. Nawar teman-teman di sini. Ayo gabung ke ini ada ini gitu. Punya Kak Hasna itu. Iya. Dia mengadakan program kayak pelatihan juga ya untuk wawancaranya apa gitu ya. Iya, itu bahasa Inggris yang aku ikutin dulu. Iya. Kalau yang lain kan cuma sekedar mengakomodasi berangkat kerja aja, nggak sampai untuk pelatihannya apa segala macam itu. Bukan pelatihan sih itu Pak. Emang kursus kan? Yang kursus ya, yang mau kursus gitu. Bukannya mau berangkat terus pelatihan dulu bukan? Iya, kursus. Iya. Iya. Kita. Kalau untuk biayanya sendiri Kak, sekitaran mulai dari kita anggap aja ikut kursus nih ya, kursus yang itu habis berapaan persiapannya sampai kita berangkat ke Saudi itu? Kalau aku kemarin kayaknya kurang lebih 15-an deh. 15 itu udah termasuk pengurusan visa, tiket kita ke sana itu juga. Iya, visa sama tiket kan udah include dari company-nya kan. Tapi kalau sekarang udah beda sih Kak, lebih strict gitu. Kayak harus ada QVP segala macam gitu. Mungkin persyaratannya berubah lagi ya. Iya. Untuk ujian ininya udah include di situ juga, termasuk di situ nggak sih apa namanya ujian yang mendapatkan prometrik. Gelar prometrik ya. Beda lagi ya itu ya. Belum. Kemarin aku udah TOEFL aja. Itu untuk ikut ujian itu syaratnya gimana sih Kak? Harus kerja dulu di Saudinya atau gimana? Enggak, bisa langsung daftar kok Kak. Bahkan kan sekarang dari Indo pun bisa langsung daftar buat ujian gitu. Jadi kesini ya udah ada license gitu. Oke, jadi kita
udah dapat gelar RN itu sebelum kita berangkat itu, nggak harus ada pengalaman kerja dulu gitu. Iya, bisa sih kayaknya. Nah, itu biayanya di luar yang tadi yang kakak sebutin tadi untuk ikut ujian itu. Lain lagi ya? Iya. Berapa Beda itu Kak lagi. biayanya Kak kalau ujian itu? Kan itu daftar juga kan? Kalau di Indo mana banyak kali nih Kak tahapnya, kayak harus data file dulu, memoris, terus baru buat ujiannya kan. Mungkin kurang lebih 7 apa 8 juta kali ya kalau ditotalin. Nah, bedanya itu tuh kalau yang dulu-dulu tuh yang pengalaman mereka ke Hasna, mereka kerja dulu udah dapat uang baru ujian itu. Kalau sekarang ujiannya di depan ya. Iya. Iya, ada yang gitu, ada juga yang kerja dulu. Iya. Kayak aku juga kan gitu. Kalau kayak kita udah kerja dulu gitu mungkin agak ringan dah, udah dapat penghasilan nih gitu kalau iya, untuk betul. bayar itu gitu ya. Oke. Terakhir nih Kak, mungkin lebih ke saran aja untuk teman-teman yang mau bergabung juga mungkin menyusul ke Saudi, kira-kira apa nih yang bisa disarankan dari Kakak? Buat kalian yang mau berproses ke sini, diriset dulu tempatnya. Buat persiapan diri juga, dilihat culture-nya gimana gitu, biar nggak kaget waktu nyampe sini. Terus juga persiapin bahasa Inggris, Kak, penting banget. Itu bahasa Inggris karena ya. Kalau banget juga ada ketentuan TOEFL-nya Kak, harus berapa minimalnya? Nggak ada di sini, nggak ada TOEFL, IELTS gitu sih. Jadi ditentukannya dari wawancara itu berarti ya? Iya betul. Oke, bahasa Gitu. Inggris, Bahasa Inggris, kalau bisa dikit-dikit lah belajar bahasa Arab juga. Nah, Arabnya juga kan beda-beda Kak. Ada yang mana nih yang harus dipelajari nih? Yang amiyah. Yang amiyahnya ya. Yang di Indo kan kayak di pondok-pondok gitu yang fusyad. Nah, kalau yang di sini dipakainya yang amiyah, yang dialek Saudi sini. Tapi kalau kayak di Riyadh itu lebih paham kan mereka bahasa Inggrisnya ya, nggak kayak yang mereka di mana ya, daerah di tempat lain. Di tempat lain gitu. Kalau situ bahasa Inggrisnya lebih banyak ya kalau di Riyadh ya. Iya, lumayan sih pasien-pasien yang bisa bahasa Inggris. Tapi ada juga yang nggak bahasa Inggris. Itu utama biar bisa komunikasinya. Kalau skill ada di sini. Kalau skill sendiri ada tuntutan khusus nggak dari Saudinya? Harus menguasai skill apa nih yang harus dipunyai oleh kita di sana? Ada nggak? Dia mengharuskan apa gitu? Skill apa ya? Misalnya kayak harus ada sertifikat kegawat daruratan, skill apa gitu? Nggak ada? Nggak harus mengharuskan gitu, nggak ada ya? Enggak sih, paling skill bisa lari cepat. Biar buru. Karena harus buru-buru. Iya. Skill lari cepat, oke. Kalau kayak mereka di Jepang kemarin kan infonya kalau kamu bisa nari tuh mereka suka di sini katanya, karena orang Jepang suka kebudayaan. Nah, kalau di Arab Saudi sendiri ada nggak yang harus kalau ada skill ini suka nih mereka nih gitu? Ada gitu juga nggak? Nggak ada ya? Ada request khusus gitu? Paling kalau kita bisa kayak bahasa mereka, bahasa Arab gitu, mereka senang jadinya gitu. Oh iya, bahasa Arab ya. Iya, makanya kata tuh dikit-dikit lumayan lah belajar gitu. Biar di sini nggak pasang-pasang banget, nggak kayak aku. Iya, oh iya, kakak kemarin waktu di ini tetap belajar lagi bahasa Arabnya waktu pas di Saudi ini, kursus lagi atau gimana? Atau belajar ini aja sendiri aja gitu? Otodidak, kayak denger aja gitu, kayak catat aku sampai ada buka catatan sendiri buat nyatet kata per kata. Kayak gitu. Buat buku saku. Oh, bikin kamu sendiri gitu ya? Oke. Oke, gambarnya seperti itulah. Oke, makasih banget Kak untuk ceritanya, informasinya. Mungkin ini membantu buat kami yang ada niatan mau ke sana gitu. Izin ini kalau misalnya aku butuh bantuan apa, nanya sesuatu, izin ku chat nanti ya. Boleh. Oke, makasih. Ya, oke, makasih banget loh Kak ya, udah berbagi ya. Salam lo untuk teman-teman di sana ya. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.